bagian eksterior itu udah di cover sama PVF. Dimana kalau kalian masang sendiri itu kurang lebih biayanya di 80 juta, Gung. 80 juta. 80 juta. Dan itu free, kita nggak masukin ke harga jual, nambah-nambahin harga jual juga nggak. Kita jual masih di harga pasaran. Untuk harga cashnya ini di angka 500. Selamat datang kembali di channel YouTube Get Rich Auto. Oke, bareng saya Agung. Bareng saya juga Raka. Oke, di video kali ini kita mau kasih edukasi sedikit buat teman-teman nih. Betul banget. Terutama buat teman-teman yang masih takut untuk pakai mobil listrik. Yes. Nah, jadi kita akan kasih alasan-alasan kenapa sih bahwa mobil listrik itu sebenarnya value for money. Yes. Bahkan bisa worth it to buy pokoknya. Worth it to buy, bener. Nah, ini di belakang kita ini kebetulan kita punya ada Ioniq 5. Betul. Ini yang tipe apa? Ini tipe yang long range prime 2023. 2023 iya. Ya. Oke, jadi dia kapasitas untuk jarak tempuhnya di 461 km. Kurang lebih di 461 km di kapasitas baterai 100%. Di kapasitas baterai 100%. Dan kita kasih tahu dulu bahwa mobil ini dia kapasitas baterainya di 72,6 kWh ya. Nah, karena ini mobil listrik jadi mungkin orang-orang sekarang masih kaget dengan budaya mobil listrik. Kenapa tuh? Iya, takutnya shock ya. Biasanya kalau misalnya pakai mobil isi bensin langsung jalan lagi. Sementara kalau ini dia harus di-charge dulu. Nah, dimana ada perubahan kebiasaan ya? Kebiasaan. Tapi teman-teman ingat ya, mobil ini kapasitasnya 70 berapa tadi? 72,6 kWh. Jadi jangan disamain kayak kalian ngecas handphone. Yes, betul. Sehari bisa 2 kali, 3 kali ngecas, ya kan? Nah, kalau mobil nggak begitu. Bisa kembung dia nanti. Ini untuk 1 kali ngecas tergantung jarak ya, Gung ya? Benar, tergantung jarak. Jadi kalau misalnya ini di charge full, dia bisa di 461 km yang artinya kalau mobilitas kalian, mungkin ini kita kasih gambaran lah ya, biar lebih realistis ya. Ini kalau misalnya gambaran, misalnya teman-teman punya rumah di BSD, terus kerja di Bekasi. Nah, nanti kita akan hitungin, itu kan dia jaraknya sekitaran 120-an kilometer per hari bolak-baliknya. Berarti dari Bekasi, BSD? Betul. Dimana ujung ke ujung nih ya? Ujung ke ujung nih. Iya, itu kan kita akan bantu kalian hitungin apakah emang benar-benar efisien atau enggak sih pakai mobil listrik kayak gini ya. Betul. Nah, ini mobil pun teknologinya udah pasti mutakhir banget. Betul banget. Sistem keamanan udah lengkap. ADAS sudah lengkap. ADAS sudah lengkap, betul banget. Dari tampilan udah pasti. Bahkan sampai ke bagian terluar aja udah ada perlindungan PVF, Gung. Oh, udah ada PVF. Ini khusus unit di Get Rich Auto aja ya. Kalau unit yang lain nggak tahu deh. Kalau di sini sih ada ya, teman-teman. Kalau di sini dilindungi ya. Dilindungi pokoknya. Selalu terlindungi. Selalu terlindungi, barangnya kualitas wahid. Oke, orangnya terlindungi nggak? Terlindungi sekali. Terlindungi sekali ya. Iya, karena kan lagi puasa, jadi kita harus melindungi diri dari godaan. Harus melindungi diri, benar, dari godaan. Setannya banyak banget soalnya. Banyak banget. Sih. Makanya kita bikin video ini sambil ngasih tahu teman-teman nih, kalau kalian mau mudik pakai mobil listrik, bisa atau enggak sih kira-kira? Bisa atau enggak? Nah, oke. Nah, jadi kita udah riset, ini kita ada sedikit kecil-kecilan riset lah ya. Betul. Silakan. Jadi kita coba bandingin apakah memang benar biaya untuk mobil ini itu murah atau enggak. Ya. Pertama, untuk ini kan Hyundai Ioniq 5 yang long range ya. Dia kapasitas baterainya di 72,6 kWh. Dan dia bisa menghasilkan jarak tempuh 451 km sekali charge ya kan. Terus juga biaya pengisian daya untuk mobil listrik itu dia kalau misalnya di SPKLU itu yang normal antara Rp1.650.000 per kWh, dan atau misalnya yang paling mahal itu di 2.600 kWh per kWh. Gimana sih? Gimana tuh kWh per kWh? Udah kWh per menit. Udah 2.000 masih lama lagi beduk per kWh. Iya, masih lama beduk nih. Terus juga ini hitung-hitungannya kalau misalnya 72,6 kWh berarti ini kapasitas. Kita anggaplah kita isi dari 0. Tapi kan nggak mungkin juga kalian pakai mobil listrik sampai 0 ya. Itu udah pasti ngecas lagi. Nah, ini kalau misalnya perhitungannya kita asumsikan ini dari 0, 72,6 kWh, kita ambil biaya pengisian daya yang paling mahal. Nah, misalnya di Rp2.600 per kWh. Ya, oke. Terus kalau misalnya total sampai full itu dari 0 sampai ke 72,6 kWh, berarti memakan biaya Rp188.760. Wow, atau kalau kita butuhin ya sekitar 190 lah ya.
Ini kalau misalnya teman-teman mungkin kalau misalnya mau pakai sampai habis dari Jakarta ke Semarang, Iya. itu masih sisa 20 km. Wah, Duh, itu kalau misalnya gambaran aja Iya. ya. Ini untuk biaya si listriknya. Ibaratnya kalau misalnya teman-teman dialihin ke bensin, itu mungkin mobil yang cc-nya di 1.500 aja itu bisa menghabiskan biaya 200 sampai 400 ribu rupiah untuk sekali jalan. aduh, kepangkas nyaris setengahnya ya. Setengahnya. Nah, itu untuk biaya untuk listriknya ya. Ya. Terus kalau misalnya teman-teman taruhlah kalian punya rumah di lu nih misalnya, Iya. rumah di BSD. Ya, amin. Kerja di Ya. Bekasi. Jauh banget sebenarnya, Jauh Gung. sih, Tapi nggak iya. apa-apa deh. Buat Nggak perbandingan apa-apa, aja ya. perbandingan lah ya. Iya, buat perbandingan aja Jaraknya nih. itu kan sekitaran 61 km kurang Iya. lebih ya kan. Kalau Itu udah lewat tol. lu udah ngitung sendiri. Ngitung sendiri. Pakai meteran. Bukan. Oh, iya. Bukan pakai Google Map. Capek dong gua. Enggak bakal ada di sini gua kalau pakai meteran ya. Masih di jalan Iya. gua. 61 km. 61 km berarti dikali 2 dong Iya, untuk bolak-balik Berarti selama sekitar 1 hari. 122 kilometeran lah ya. Betul. Anggaplah kita buletin 120 km lah ya. 120 kilometer. Nah, kalau misalnya teman-teman kita anggap cuma bolak-balik tempat kerja doang nih. Nah, itu kalau misalnya dari posisi baterai full, Yes. itu yang 188.000, kalian bisa pakai mobil ini selama 3,5 hari. 3,5 hari dan sekali ngisi Sekali cas baterai. ngisi. Iya, cuma 188.000. Nah, kalian itu bisa bayangkan kalau misalnya kalian udah pakai mobil combustion engine biasa, Yes. itu udah pasti kebayang mungkin satu hari bisa di 50 sampai 100 ribuan lah ya. Kalau misalkan comparannya sama gue berbasis fitur lah ya. Oke, berbasis fitur ya dengan atau dengan range mobil harga 500 jutaan gitu. Boleh ya? Ini 188.000 untuk 3,5 hari. 3,5 hari. Dengan fitur yang ditawarkan sama mobil ini tuh udah lengkap banget. Udah super nyaman banget kan. Udah ada sensing juga di sini Sensing ada. udah lengkap. Terus juga bahan kulitnya juga materialnya pakai premium. Iya. Terus sunroof panoramik. Betul. Wah, banyak banget fitur Android Auto dan sebagainya. Yes. Harga 500 jutaan. Kayaknya ngisi bensin, kalaupun bensin ini sekitar 500 ribuan lebih. 500 ribuan lah ya. Iya. Kurang lebih yang setara ya. Yang setara ya untuk tuh. satu harinya nih. Dan itu kan paling nggak minimal harus Pertamax. Harus Pertamax, betul. Kalau ini kan dia nggak ada Dan ini kan nggak ada leveling lah ya. ya, leveling. Listrik ya listrik. Betul. Iya, terus nah itu bisa berarti memangkas sekitaran 300.000 lebih. 300.000 lebih, Gung. Tapi itu untuk satu hari 500.000. Iya, betul, itu iya, satu hari. ini 3,5 hari. Itu bisa oke, kalian kalau bayangin misalkan ya. yang biar lebih simpel, coba riset lu yang udah lu hitungin perbandingannya sama mobil apa, Gung? Oke, ini kita coba bandingin yang paling irit aja lah. Iya. Menurut kita yang paling banyak dipakai yaitu Toyota Agya 1000 cc yang manual. Ya, Irit aduh, dong. Irit. Cuman Iya. gue secara perbandingan Memang tidak apple iritnya. to apple ya. Benar. Memang Tapi tidak apple oke lah to yang apple. teririt, yang penting yang Tapi teririt kita coba ya. yang teririt ya. penting yang Nah, ini teririt. kalau misalnya dibandingkan dengan yang teririt, ini kan kalau misalnya dihitung secara data, Agya 1000 cc manual itu dia 1 liternya bisa menempuh 22 km. 22 km. Yang kita asumsikan pengisian menggunakan Pertalite ya. Yes, Harga betul. yang paling murah ya. 1 liternya itu 10.000. Nah, kalau misalnya dipakai dengan jarak 451 km, dia biayanya itu butuh 205.000 rupiah. Wow, 205.000 rupiah untuk Betul. itu jangka waktu Itu berarti sama 3,5 hari juga. 3,5 hari lah ya, 3,5 hari karena kan kurang kita samain sama jarak tempuh Betul. dari si mobil ini. Jadi Betul, kan betul. udah lebih murah ya. Ah. Itu untuk pemakaian sekali pakai. Pakai. Iya. Nah, ini kita akan bandingin lagi sama kalau misalnya pajak. Nah, itu, Bung. Ini yang Teman-teman. paling spesial karena banyak orang yang nggak percaya bahwa pajak mobil listrik itu bukan diskon lagi, tapi nol. Jadi teman-teman beli mobil nggak bayar pajak. Ya. Makanya kalian jangan heran kalau misalnya mobil-mobil listrik itu nopolnya nopol-nopol cantik terus. Iya. Karena memang pajaknya murah. Murah. Jadi dia lebih baik bayar nopolnya ya. Bayar nopolnya aja, itu juga cuma 5 tahun Bayar ya, nopol 5 aja, tahun iya. sekali. Jadi kalau misalnya PKB dari Ioniq 5 ini Di berapa, yang Bung? dilihat di STNK itu di 213.000 213.000 per tahun. Waduh, per Gila. tahun loh itu ya. Iya. Sama Mio juga udah kalah Nah, ya. iya, sama Beat juga masih mahalan Beat daripada ini, Gung. Nah, kalau misalnya perbandingan sama yang Agya, Hmm. yang tadi 1000 Iya. 1000 cc manual.
Ini kita asumsikan sama lah tahunnya lah ya. Ini 2023, yang Agya ini 2023. Sama. Itu kurang lebih biaya pajaknya itu di 2.079.000 per tahun. Wah. Itu bisa 10 kali lipatnya. Iya, Nah, itu teman-teman asumsikan lah tuh ya perbandingannya. Ini kalau orang nih ceritanya dia low profile banget ya. Mobilnya mewah, premium, tapi pajaknya santai. Pajaknya iya. Kalau yang tadi tuh yang Agya itu tuh kurang ajar itu ya. Ajar ya, biayanya gede. Iya. Tapi gengsinya segitu doang. Malu kalau mau ke hotel bintang 5 iya, ya. Nggak dianterin Vale. Vale juga diem aja itu. Apalagi ini siapa? Pajaknya mahalan dia daripada Ioniq yang kurang 200 ribuan aja teman-teman. Terus kita asumsikan misalnya total selama 1 tahun pemakaian. Iya. Ini kita hitung bukan termasuk biaya perawatan, belum termasuk biaya servis. Belum tuh. Kalau misalnya Ioniq 5 itu kalau misalnya kita total taruhlah kita setiap hari menggunakan mobilnya selama 1 tahun ya. Untuk bolak-balik tadi. Nah, untuk Ioniq 5 itu biaya untuk bahan bakar ya, alias listriknya itu cuma 22,9 juta per tahun tapi ya. Per tahun. Jadi selama 12 bulan full setiap hari 365 hari. Nah, kalau misalnya Agya ini 26.800.000. Bedanya sekitar 6.100.000. Nah, ini baru biaya bahan bakarnya doang. Aja. Sementara mobil Agya itu perlu diservis. Betul. 3 perawatan bulan lah ya, maintenance. Betul. Kalau misalnya dipakai setiap hari otomatis kilometer tinggi dong. Betul banget. Ya kan? Kalau misalnya 120-an kali 30 aja udah berapa tuh? Aduh, pusing. Jadi kurang lebih teman-teman 2 bulan sekali ganti oli, servis, mungkin biayanya sekitar 500.000. Sementara kalau untuk mobil listrik ini biaya bulanan ganti olinya nol. Jadi nggak ada karena dia emang nggak pakai mesin, dia kan nggak pakai oli, dia cuma pakai pendingin aja. Iya. Dan itu masih tercover dan itu biayanya juga jauh di bawah. Tuh, gitu. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman perbandingan sama listrik, dan kalau misalnya kalian kan sekarang pada khawatir, gua kalau pakai mobil listrik ngecasnya di mana? Nah, itu dia. Coba sekarang tempat-tempat ngecas biasanya ada di mana? Tempat ngecas tuh banyak banget karena beberapa restoran-restoran juga udah mulai kerjasama nih, Gung, sama pabrikan-pabrikan kendaraan atau pabrikan-pabrikan PLT. Itulah pokoknya. Untuk pengisian listrik itu kalian bisa ngelakuin di kantor PLN juga bisa. Terus di hotel-hotel sekarang juga udah mulai menyediain. Di dealer resminya juga ada. Di restoran-restoran yang kerjasama. Dan yang paling penting tuh ada di rest area, teman-teman. Benar, di rest area atau di SPBU juga ada. Bahkan di tempat-tempat umum juga ada. Ada. Waktunya juga untuk kalian ngecas ini tuh nggak lama-lama banget, teman. Karena di sini ada dua port ada yang reguler charging dan ada fast charging. Ada fast charging, teman-teman. Kalau misalnya fast charging itu dia bisa di berapa menit? Kalau fast charging itu kurang lebih di 5 menit ya, Gung ya? Cepetan. Di berapa menit, Gung? 20 sampai 30 menitan. sampai 80%. Nah, itu bisa langsung nempuh jaraknya lama banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ditinggal makan aja ini udah penuh ya. Penuh banget. Tinggal makan, tinggal sholat itu udah penuh. Nah, terus selain itu teman-teman, di mobil ini ada banyak fiturnya. Kita coba ke bagian belakang nih. Gas, kita mulai masuk. Mobil ini kan listrik ya. Nah, di mobil ini ada fitur yang namanya V2L, Vehicle to Load. Yang artinya? Dia ini bisa jadi genset berjalan. Ini sangat kepake lah ya. Sangat kepake untuk family biasanya. Kalau misalnya teman-teman mau family gathering. Betul. Atau keadaan urgensi juga udah pasti banget kepake. Atau misalkan kalau kalian lagi ngadain gathering kayak camping, camping yang jauh dari sumber listrik. Ini bisa jadiin sumber listrik karena kalian setiap pembelian itu ada dapat kabel V2L. Nah, ini adapter V2L-nya. Oh, ini ada V2L. Ini buat charger juga kan, Gung, tapi ya? Iya, bisa buat charger juga, buat V2L juga. Jadi teman-teman nanti bisa untuk nyolok ya. Nyolokinnya tinggal colokin ke sini nih, teman-teman. Nah, jadi teman-teman tinggal colokin aja ke port di sini gitu. Dan kita coba intip sedikit interiornya. Boleh yuk, sambil kita lihat sambil interiornya. Ngobrol lanjut lagi ya kan, kita coba intip sedikit bagian interiornya. Kita kasih spill lah ya sedikit-sedikit ini untuk si fiturnya nih. Di sini juga ada fitur sofa mode, Gung. Sofa mode? Iya. Nah, gimana tuh sofa mode tuh? Mana ya? Sebentar ya. Kemarin gue bisa, Gung. Ini sofa mode. Ini ada fitur sofa mode nih, Gung. Oke, ini ada armrest ya. Ada armrest. Bukan armrest, footrest. Footrest. Oke, ada footrest. Oh, ini bisa nyantai di sini. Nyantai, coba dicobain. Sambil sambil batuk.
ngeliat panoramik di atas. Oke, lihat pemandangan. Yoi. Jadi mobil ini teman-teman selain irit ya kan, ini juga ya ada fiturnya seperti panoramic sunroof, terus juga jok full elektrik ya dengan ada footrestnya di depan. Terus juga di sini lega banget karena dia nggak ada transmisi ya. Nggak ada transmisi, nggak ada gearbox, nggak ada penghalang jadi di sini Gung ya. Lega. Ini juga sebenarnya cuma nempel aja, kalau misalnya teman-teman mau dicopot juga ini sebenarnya bisa juga. Nih gue lupa cara ininya ya. Bisa. Ya pokoknya ini bisa dicopot lah ya. Terus juga fiturnya banyak, ada adasnya. Jadi nah ini bisa digeser-geser juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai mobil itu dibantu dengan fiturnya, jadi nggak capek juga kalau misalnya jarak jauh ya kan. Mau mudik juga lacinya gede dan juga tampilannya ini futuristik. Ada ambient light ya kan, terus juga ada lengkap, terus juga di sini bisa Apple CarPlay, Android Auto juga. Jadi teman-teman silahkan aja bandingin sendiri mobil bensin dengan mobil ini, terutama di kelasnya ya. Kalau di kelasnya udah jauh banget pasti biayanya. Belum biaya pajak ya, biaya servis ya, terus perbaikannya juga. Nah, ini kebetulan untuk yang Ioniq 5 ini kan barangnya Getrich. Ya. Ini spesifikasinya gimana nih? Spesifikasinya adalah ini mobil tangan pertama yang jelas dari baru. Terus tadi yang kita udah spill, bagian eksterior itu udah di cover sama PVF. Dimana kalau kalian masang sendiri itu kurang lebih biayanya di 80 juta, Gung. 80 juta? 80 juta. Dan itu free, kita nggak masukin ke harga jual, nambah-nambahin harga jual juga nggak. Kita jual masih di harga pasaran. Untuk harga cashnya ini di angka 585 juta, teman-teman. Itu untuk harga cashnya. Untuk paket kreditnya, harga kreditnya ini bisa di angka 545 juta rupiah. DP-nya? DP angsuran bisa langsung japri aja ke video, nomor yang ada di video atau di deskripsi. Terus untuk kilometernya juga ini masih spesial banget, Gung, karena baru jalan 18.000 ya. Jadi masih low banget. Low banget. Teman-teman, baterai di Ioniq 5 itu teman-teman nggak perlu khawatir. Dia itu jangka waktunya panjang banget, jadi nggak gampang rusak. Dan juga sekarang udah banyak teknologi yang udah bisa merepair baterai. Jadi sambil masa garansinya sebelum habis, udah banyak perkembangan zaman juga. Sewaktu garansinya habis, siapa tahu nanti ada third party baterai yang harganya lebih murah. Dan sekarang juga ada salah satu platform yang bisa menyervis baterai itu per panel. Jadi udah bukan satu gelonggongan lagi, tapi per panel, karena baterai itu bukan servis, Gung, ganti ya, karena kalau baterai nggak bisa diservis, kalau harus diganti. Baterai nggak bisa diservis, tapi itu kan jauh lebih murah. Betul, per panel nggak semuanya. Jadi gimana teman-teman, apakah worth it kalian beli mobil Ioniq 5 dengan alasan-alasan yang tadi kita kasih ketahui? Ya worth it banget karena udah lengkap banget lah unit yang dari Getrich Auto ini. Dapat wall charger juga. Free ya. Free. Jadi kalian bisa hemat, terus juga dapat bonusnya banyak, dapat PPF, dapat wall charger, dapat V2L juga. Betul banget. Dan juga ini audionya Bose. Harganya udah murah. Dulu barunya itu di sekitaran 800 jutaan. Ini ya? Iya. Sekarang udah tinggal 500 jutaan aja. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat, silakan hubungi nomor yang ada di bawah atau di deskripsi. Langsung datang kalau misalnya mau test drive, cek unit ke Getrich Auto. Alamatnya di mana? Alamatnya di Bursa Mobil Bilateral, lantai P3, showroom Getrich Auto, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salesnya Raka, jangan lupa. Jangan lupa ya, diingetin nih mukanya. Capture nih. Nih. Berarti udah semua ya? Udah. Jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan dari video kali ini. Untuk alasan kenapa harus beli mobil listrik dan nggak perlu takut ya? Betul, teman-teman. Kalau gitu jadi kita muter-muter dulu ya? Boleh, kita sambil ngabuburit nih kita. Kita ngabuburit dulu ya. Kita nyari takjil dulu naik Hyundai Ioniq, teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, subscribe juga ya video ini. Kirim video ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke 7 turunan ya kan? Iya, terserah kalian. Atau bagi nomor kita pas bukber juga boleh. Siapa tahu. Share ya kan ke mana-mana tuh boleh lah ya. Kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. See ya.